Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa bisa ikut? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat tiada putus-putusnya. Pemirsa, setidaknya kalau kita masih mampu untuk mendengar, maka syukuri pendengaran itu. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang melok marangkalinya mau mendengar, namun dia tidak bisa mendengar. Kenapa? Dicabut pendengarannya oleh siapa? Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya, selama masih bagus penglihatan tak, maka syukurilah penglihatan itu, karena tidak sedikit orang-orang di luar sana mau sekali kodong melihat, namun dia tidak bisa melihat. Kenapa? Dicabut penglihatannya oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, satu hal yang menjadi peringatan dari Allah, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Apa artinya pemirsa? Mau tahu? Dengar kaki baik-baik. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Kata siapa? Kata Allah pasti. Azkurukum, Allah bilang kembali, kalau kalian mengingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Apa peringatan Allah? Mau kita tahu ki? Dengarkan. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Peringatan Allah. Wala takfurun, jangan sekali-kali ingkar terhadap nikmatku. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak orang-orang di luar sana tak memiliki kedua kaki, tapi sujudnya kepada Allah tidak pernah berhenti. Bahkan ada orang tidak memiliki kedua mata. Ada mata anak tapi tidak melihat ki. Ada ji mata anak, ada ji. Tuh goyang-goyang begini tapi tidak melihat. Ada saudara-saudara kita di luar sana, ada kedua matanya tapi tidak melihat.
tidak melihat ciptaan Allah, tidak melihat keindahan dunia, tidak melihat senyum tawa dan kita, tetapi ada satu yang takjub yang kita lihat. Apa itu? Meskipun dalam kekurangan, tapi tidak pernah lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apabila nikmat ini kita rasakan, maka setidaknya perlu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita syukuri dari Allah adalah Allah senantiasa masih menjauhkan kita dari bala dan bencana. Coba kita perhatikan musibah yang terjadi silih berganti. Di satu daerah, di satu perkampungan pindah ke perkampungan yang lain. Ada satu daerah pindah ke daerah yang lain. Dari Gorontalo menuju ke Mamuju, dari Mamuju menuju ke Parepare, banjir bandang yang terjadi, hujan kiri kanan, bahkan Makassar sekalipun. Makassar, siapa yang tidak kenal dengan Makassar, kota metropolitan? Subhanallah pemirsa, coba kita lihat salah satu di antaranya daerah yang dikena dari Makassar, Sudiang. Pemirsa dimuliakan oleh Allah. Bahkan baru-baru ini yang terjadi adalah apa? Gempa yang sangat dahsyat. Apa itu yang terjadi, yang kena saudara kita yang ada di Cianjur? Di Cianjur. Bayangkan berapa korban yang terjadi. Maka inilah yang mendasari pada kali ini. Tema yang kita angkat adalah apa? Bahwa jadikanlah musibah sebagai nasihat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menjadi suatu pertanyaan, loh, saya kira adinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Tapi kenapa tema ini yang kita angkat, bahwa jadikanlah musibah itu sebagai nasihat? Karena memang terkadang sesuatu tak berucap tapi syarat dengan makna. Terkadang sesuatu yang terjadi pada diri kita, ternyata itu adalah pelajaran yang sangat berharga dari kita. Maka jadikanlah setiap musibah yang menghampirimu jadi pelajaran terhadapmu. Insya Allah akan menjadikan pribadimu yang berbakti dan taat kepada Allah, dan taat kepada Allah sebagai Tuhanmu. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, memang bahwasanya tidak terjadi sesuatu tanpa dengan izin Allah. Saya ulangi, tidak akan terjadi sesuatu tanpa dengan izin Allah. Dan memang terkadang Allah itu menurunkan suatu bencana, menurunkan suatu musibah, memang sebagai peringatan kepada hamba-hamba Allah. Memang menjadi peringatan-peringatan bagi hamba-hamba Allah. Siapakah yang mau diperingati? Orang-orang yang sudah jauh dari Allah. Satu, siapa yang mau diperingati? Adalah orang-orang yang senantiasa sudah melampaui batas dari pergaulannya. Mau tahu pemirsa kelanjutannya? Pergaulan yang seperti bagaimana yang mereka lakukan? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap kembali setelah yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan, keberkahan, kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, lanjutan dari tema kita yang seperti yang bagaimanakah orang-orang yang mereka lakukan sampai-sampai musibah itu datang dari Allah. Ini kan kita mau tahu,
secara otomatis tidak mungkin ada suatu akibat kalau tidak ada asbab. Maka dalam konsep Al-Quran mengatakan bahwa likulli syai'in sababa, bahwa setiap segala sesuatu pasti ada asbabnya. Tidak mungkin bencana yang datang begitu besar tanpa suatu asbab. Tanpa suatu asbab, mohon maaf, tidaklah mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan guncangan yang sangat dahsyat sampai-sampai ada yang namanya itu dengan suatu peristiwa musibah yang paling besar namanya likuifaksi yang terjadi di Palu, sampai goncangan tanah diguling kiri kanan. Begitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada mereka, tidak mungkin musibah itu datang tanpa ada sesuatu yang mereka lakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mau tahu seperti bagaimana yang mereka lakukan. Mungkin kita di sini kita tidak tahu, tetapi kalau kita cek and recheck secara otomatis suatu hal bahwasanya Allah mendatangkan musibah besar, bencana gempa di Cianjur, salah satu contohnya, pasti Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu sehingga mendatangkan murka Allah kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semua itu adalah Allah yang tahu. Sampai puluhan ribu yang luka-luka, bahkan mungkin ada yang meninggal, bahkan banyak pastinya. Ya, itu semua adalah mudah-mudahan ayo kita bersama-sama saudara-saudaraku sekalian, pada khususnya yang kena bencana ataupun musibah, kami turut berduka cita. Namun ayo kita bersama-sama mengambil suatu pelajaran di balik musibah itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ini kita sudah masuk kepada kisah ini. Kisah ini tercantum di dalam Al-Quran. Kisah diambil dari kisahnya Nabi Allah yang bernama Nabi Lut. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Lut? Saya tanya dulu pemirsa. Pemirsa, kita kenal Nabi Lut. Oh, saya pernah pengajian. Kita kenal Nabi Lut. Kenal Ustaz. Saya bilang, ketemu di mana? Oh, baca dalam sejarah. Oh, itu boleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Lut alaihissalatu wassalam, diutus oleh Allah untuk mendakwakan agama kepada kaumnya. Namanya itu adalah kaum Sodom. Iya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Lut berdakwah. Begini bahasanya, wahai kaumku, irji'i ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah datang. Ayo tinggalkan semuanya. Apa kata kaum Sodom, kaum Nabi Lut? Siapa kamu? Itu bahasanya. Kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa Makassarnya, kate nainjo, gitu. Siapa kamu? Kalau kamu lakukan itu, maka kami akan usir kamu. Itu kata kaum Nabi Lut. Bahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya tidak mau mendengar sedikit pun apa yang mereka sampaikan. Bahkan Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, saya ini adalah utusan Allah untuk mengajakmu menuju kepada kebaikan. Ayo, atiullah wa atiur rasul, atiullaha fattakun, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan pernah lupa ikutilah saya. Masya Allah. Tetapi dasar dikasih akal oleh Allah tapi tidak digunakan akalnya dengan baik. Maka apa yang terjadi? Nabi Lut sudah putus asa. Nabi Lut sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Lut? Ya Allah. Itu memanggil, ya Allah. Seakan-akan harapannya itu sudah mulai menipis. Bagaimana tidak? Dengan gencar berdakwah, seakan-akan harapannya sudah mulai menipis untuk kepada kaumnya, karena tidak ada yang mau ikut kepadanya. Hanya berapa saja yang percaya kepada Nabi Lut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kisahnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah keselamatan kepada keluargaku dan kepada seluruh pengikutku ya Allah. Itu doanya Nabi Lut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ada satu perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut,
Lalu Nabi Lut itu mendakwakan bahwasanya jauhilah perbuatan satu itu. Kalau itu kau lakukan, maka akan justru mendatangkan murka Allah. Mau kita tahu ki, apa yang kaum Sodom lakukan sehingga murka Allah datang, Allah tenggelamkan, Allah datangkan banjir bandang sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Apa itu? Pada kaum Nabi Lut, mereka mencintai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, homoseksual. Maka justru kenapa Allah mendatangkan murka kepadanya? Karena mohon maaf, yang namanya fitrah itu mencintai lawan jenis itu fitrah. Mencintai laki-laki dengan perempuan fitrah, suci. Mencintai perempuan kepada laki-laki itu fitrah. Kenapa? Suci. Artinya apa? Bahwa itulah aturan Allah. Yang jadi masalah, yang keluar dari koridor kesucian itu adalah ketika mencintai sesama jenis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu penyebabnya Allah mendatangkan musibah paling besar kepada kaum Nabi Lut. Apa itu? Allah menghadirkan musibah berupa banjir bandang dan tenggelamlah seluruh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Pemirsa, dari kisah ini setidaknya apa yang bisa kita ambil pelajaran, petik pelajaran dari kehidupan sehari-hari? Satu, siapa yang senantiasa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan pelajaran baginya. Syukur kita kalau Allah masih peringati kita, berarti masih ada harapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih memberikan kepada kita suatu teguran, berarti masih ada harapan untuk apa? Taubatan ilallah, untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatan yang kita lakukan. Salah satu di antaranya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa siapa yang jauh dari Allah, maka bisa jadi semakin akan dekat musibah itu akan datang kepadanya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Inspirasi Islam di iNews TV Makassar. Selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya miliknya Allah, bukan milik tak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut yang sangat singkat. Apa itu? Bahwa segala sesuatu yang melampaui batas, apatah lagi keluar dari ajaran Islam, maka sesungguhnya itu akan mengundang azab Allah. Iya, mau tidak mau, kalau dari satu kampung itu sudah di atas dosa, sudah di atas maksiat daripada doa, maka bisa jadi penyebabnya itulah kemudian Allah menurunkan azab kepadanya. Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan bencana, malapetaka kepada satu daerah itu yang dimana kemaksiatannya sudah di atas daripada doa. Kita bersyukur kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Makassar pada khususnya, kita masih dijauhkan oleh Allah dari musibah-musibah yang besar. Walaupun kemarin ada tunjuk tenggelam balakna. Walaupun kemarin ada tunjuk tenggelam balakna kasihan.
Bahkan mungkin ada yang hanyut, kasurnya, ada yang hanyut embernya, ada yang hanyut. Masya Allah, itu kan juga suatu musibah. Tetapi alhamdulillah, musibah itu kita masih bisa tangani. Ya kan begitu. Iya, maka dengan izin Allah, Makassar alhamdulillah. Kenapa? Masih Allah lindungi dari bencana yang sangat besar. Karena bisa jadi alhamdulillah doa-doa para ulama, doa-doa orang-orang tua kita itu masih di atas dibandingkan kemaksiatan yang terjadi. Demi Allah, kalau suatu daerah perkampungan, kalau dosa sudah paling di atas daripada doa, daripada kebaikan, maka entah apalagi yang bisa kita lakukan kecuali hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah musibah itu sebagai pelajaran ataupun nasihat pada diri kita masing-masing. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini memang tidak ada satupun orang yang tidak bisa lepas dari masalah ataupun musibah. Dan itu akan menjadi suatu ujian. Mana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan mati. Baik tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, apatah lagi manusia tak punya daya. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan menguji kalian lewat kebaikan, lewat keburukan. Ujian dari Allah. Kadangkala Allah uji hambanya lewat kebaikan, tapi kadangkala juga Allah menguji hambanya lewat keburukan. Subhanallah. Makanya ketika kita ditimpa musibah, satu hal yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, salah satu di antaranya pemirsa adalah siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali, salah satu penulis kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal sampai saat ini. Namanya bahkan kitab-kitabnya kitab yang bercorak tasawuf. Pemirsa, apa kata Imam Al-Ghazali? Bahwa setidaknya kalau ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, maka jadikanlah introspeksi diri. Engkau introspeksi dirimu, engkau muhasabah dirimu, supaya apa? Engkau tahu kesalahanmu dan engkau lebih dekat kepada Allah. Mengapa demikian? Karena ada satu statement mengatakan begini: sebaik-baiknya manusia punya salah, tapi mengakui kesalahan itu. Tetapi seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah, sudah berbuat buruk, sudah berbuat dosa, tapi tidak mengakui keburukannya, anggap tonji dirinya paling suci. Pemirsa dimuliakan oleh Allah, ini sebaik-baik orang yang paling buruk. Tapi selama masih ada niat itu, contoh nih contoh, ada dosa yang kita perbuat, ada maksiat yang kita lakukan, tapi setelah itu baru kita sadar, baru kita mengangkat kedua tangan kita, ya Rabb, ya Rabb, hamba tenggelam dalam kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabb, hamba tenggelam dalam dosa. Nah, akui kesalahannya sampai Allah mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar ketika musibah yang terjadi kepada kita. Maka saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, wabil khusus kepada yang kena bencana ataupun musibah, ayo perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari
Kita berdoa kepada Allah pemirsa, mudah-mudahan doa kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan Allah mengabulkan, dan setidaknya mari kita doakan saudara kita yang sedang kena bencana ataupun musibah. Musibah mereka bagian daripada kami karena kita bersaudara. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah, perlindungan dari segala mara bahaya yang menimpa kami ya Allah. Wabil khusus berikanlah kesabaran, ketabahan, keikhlasan kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka dalam yang menimpa musibah atau bencana ya Allah. Ya Rabb, berikanlah kekuatan iman, berikanlah kekuatan kesabaran kepada saudara-saudara kami ya Allah yang sedang kena bencana. Ya Allah, musibah mereka bagian daripada kami karena kami satu darah daging dari nenek moyang kami Adam wa Hawa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran jaza. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa menyaksikan Inspirasi Islam hanya di iNews TV Makassar. Selama kita pada selama, insyaallah mabarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.